Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi demonstrasi kontekstual pada topik 2 yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran, keterampilan sosial emosional atau KASEL. Adapun anggota kelompok 4 yang pertama ada Vira Hafilda, Kori Ramadhani, Tiara Dwi Ayuni, Umi Fitriatunisa, dan Bella Ramadita. Baik, langsung saja terkait materi peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KASEL pada lembar kerja C.1 akan disampaikan oleh Bella. Kepada Bella, disilakan. Pembelajaran sosial emosional menurut Elias dan kawan-kawan dalam Clara pada tahun 2022 merupakan proses belajar yang berorientasi pada cara mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan bagi guru ketika menjadi contoh atau teladan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, guru harus memastikan peserta didik secara mendalam agar proses pembelajaran tidak hanya pemenuhan jasmani, tetapi juga psikologisnya. Yang kedua, karakteristik peserta didik yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga muncul berbagai perbedaan cara mengelola emosi, sehingga guru harus memahami perkembangan sosial emosional peserta didik. Ketiga, guru harus berperan sebagai orang tua ketika di sekolah, sehingga peserta didik dapat merasa aman dan nyaman ketika belajar. Keempat, guru seringkali dihadapkan dengan kondisi tidak ideal dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, sehingga dapat terwujud keselarasan dalam hubungan sosial. Kelima, guru harus memiliki keterampilan dalam bersikap dan berkomunikasi dengan peserta didik, namun tetap menjaga norma-norma dan batasan. Keenam, tidak ada waktu yang cukup untuk mengajar dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kebanyakan sekolah dan guru menghadapi tekanan waktu yang kuat untuk menyelesaikan kurikulum akademik, sehingga menyisakan sedikit waktu untuk mengajar dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan terakhir, kurangnya dukungan dan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki dukungan dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan program pembelajaran sosial emosional yang efektif, seperti pelatihan guru, bahan ajar, dan dukungan administratif. Upaya guru untuk menjadi teladan dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional yang diwujudkan dengan sikap kepedulian terhadap peserta didik ternyata memerlukan waktu juga tenaga yang lebih karena peserta didik memiliki beragam permasalahan. Selain itu, tantangan lainnya, guru memiliki sikap yang sensitif yang mengharuskan mereka untuk mampu responsif terhadap perasaan orang lain, memiliki empati yang harus memahami perspektif peserta didik, dan mindfulness, serta kesadaran yang muncul tanpa menghakimi. Selanjutnya, UNESCO dan Mahatma Gandhi Institute of Education dalam Clara tahun 2022 mengungkapkan bahwa kompetensi yang diperlukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional meliputi empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, empati, yaitu kemampuan guru dalam memahami peserta didik secara mendalam dan bersikap peduli, serta memberikan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan empati ini bisa menjadi burnout bagi guru apabila tidak membatasi diri terhadap emosi maupun perasaan negatif sehingga diperlukan kemampuan compassion. Kedua, compassion, yaitu kemampuan guru dalam membatasi perasaan iba penuh kasih sayang kepada peserta didik yang berlebihan, sehingga dapat mengurangi personal distress. Ketiga, mindfulness, yaitu kemampuan guru yang secara sadar menerima situasi yang terjadi berdasarkan pengalaman yang dimilikinya tanpa menghakimi diri dengan apapun. Kemampuan ini penting untuk diasah oleh guru karena dalam proses pembelajaran kadangkala tidak selalu berjalan dengan lancar. Yang keempat, critical inquiry, yaitu
Kemampuan guru dalam memperoleh informasi dari proses pengamatan, pemikiran, dan penilaian sendiri, sehingga menghasilkan analisis yang mudah dipahami. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman yang pernah diamati dalam proses belajar mengajar, yaitu terkait kasus yang berkaitan dengan pengintegrasian pembelajaran sosial emosional dalam proses belajar mengajar. Yang pernah kami ikuti sebagai contohnya ialah pada proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Adapun penjabaran dari kasus tersebut ialah: pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang sulit paham dengan materi yang sedang diajarkan, sehingga guru sering merasa gagal dan kehilangan percaya diri apabila dihadapkan dengan situasi demikian. Kedua, ketika guru menjelaskan materi pelajaran, terdapat beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan dengan baik. Peserta didik cenderung lebih suka mengobrol dengan teman sebangkunya atau bermain handphone. Ketiga, guru memiliki sifat yang galak, sehingga proses pembelajaran terkesan seram dan menakutkan bagi peserta didik. Sebaliknya, ada pula guru yang memiliki sifat terlampau sabar sehingga proses pembelajaran terkesan kurang tegas dan tidak efektif. Keempat, guru melakukan perundungan dengan menggunakan kata-kata atau pernyataan yang kurang pantas terkait dengan kemampuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi terkait bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan bagi sekolah. Sekolah sangat berperan penting dalam mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional. Strategi menerapkan pembelajaran sosial emosional atau PSE tidak hanya penting, tetapi juga dapat diajarkan secara efektif. Berikut beberapa strategi untuk mengintegrasikan PSE dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, mengintegrasikan PSE dalam modul ajar. Sekolah dapat menyusun modul ajar yang mencakup mata pelajaran atau kegiatan yang fokus pada pengembangan PSE, serta menciptakan lingkungan belajar yang tepat, serta terkoordinasi melalui kelas, sekolah, keluarga, dan komunitasnya. Guru dan staf sekolah dapat memberikan contoh positif dalam interaksi sosial dan cara pengolahan emosi. Lalu yang selanjutnya, pelatihan guru. Guru dapat menerima pelatihan dalam mengajar PSE sehingga mereka dapat membimbing secara siswa dengan efektif dalam bersikap terhadap diri sendiri dan orang lain, serta lingkungannya dengan membangun kesejahteraan atau well-being. Lalu yang ketiga, menyusun teknik pembelajaran. Sekolah harus menyediakan sumber daya dan dukungan bagi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional, dan juga melakukan penyusunan teknik pengajaran yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Lalu tantangan bagi sekolah dalam implementasi pembelajaran sosial emosional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan dukungan dari pihak lain, seperti orang tua dan masyarakat terkait dengan pengintegrasian sosial emosional dalam pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM karena minimnya informasi mengenai PSE. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam pengintegrasian sosial emosional dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, apakah karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Mengapa demikian? Karena dalam menerapkan PSE haruslah menyesuaikan dengan karakteristik sasarannya. Apabila sasarannya itu peserta didik, maka karakter peserta didik sangatlah berpengaruh dalam PSE. Adapun penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Korea Ramadhani akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, bahwa berdasarkan pada pertanyaan sebelumnya,
Natanti tahun 2024 menegaskan bahwa pembelajaran sosial emosional sangat dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik, karena kedua hal tersebut saling terkait dan dapat mendukung satu sama lain dalam menciptakan individu yang berkualitas. Pembelajaran sosial emosional dan karakter merupakan aspek penting dalam perkembangan peserta didik secara keseluruhan, karena dapat memberikan landasan yang kokoh untuk memahami, menghargai, dan menghadapi berbagai situasi kehidupan. Implementasi pembelajaran sosial emosional dengan memperhatikan karakter peserta didik tidak hanya menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab dan beretika, namun juga peserta didik yang lebih berempati, inklusif, dan mampu mengatasi tantangan kompleks dalam kehidupan sekolah maupun bermasyarakat. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, pendidikan tidak hanya sekedar transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah untuk melahirkan generasi yang tangguh, berdaya, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa karakteristik peserta didik menjadi salah satu aspek dalam proses pembelajaran sosial emosional. Dalam hal ini, guru harus mampu menghadapi kendala melalui kebiasaan positif dan pengendalian emosi, seperti memberikan perhatian yang cukup, tidak memberikan punishment berkaitan dengan fisik, menghindarkan peserta didik dari pergaulan yang salah, dan selalu memberi contoh perilaku yang baik dan positif. Baik, yang selanjutnya penjelasan mengenai lembar kerja C2, mengenai mencatat hal penting yang muncul di pikiran saat pertama kali menonton atau teringat film Laskar Pelangi, Ditpot Society, dan juga Sekolah Rimba. Kemudian, mencatat hal-hal yang bisa dipelajari dalam film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Yang pertama yaitu film Laskar Pelangi. Hal penting yang muncul dalam pikiran saat pertama kali menonton ataupun teringat film Laskar Pelangi, yaitu bercerita mengenai kehidupan 10 orang anak dari keluarga yang kurang mampu yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Mereka menghadapi berbagai masalah termasuk kurangnya fasilitas pendidikan, biaya sekolah yang tinggi, dan ketidaksetujuan orang tua. Mereka berusaha untuk mengatasi setiap rintangan yang mereka hadapi dengan berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kegigihan guru mengajar meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kekurangan bukanlah menjadi penghalang untuk menyampaikan ilmu. Meskipun fasilitas terbatas, namun semangat dan optimis untuk membelajarkan peserta didik dan meraih prestasi akademik tidak pernah luntur. Film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Film ini memberikan pembelajaran bahwa pembelajaran tidak selalu bisa dilaksanakan dalam kelas, namun juga dapat dilaksanakan di luar kelas. Yang selanjutnya yaitu mengenai hal yang bisa dipelajari dalam film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan. Hal yang bisa dipelajari dari film Laskar Pelangi yang pertama adalah semangat perjuangan yang tinggi oleh Ibu Muslimah sebagai satu-satunya guru di sekolah dan Pak Harfan sebagai kepala sekolah dalam memperjuangkan sekolah SD Muhammadiyah Belitung agar tidak ditutup dan dapat ditempati belajar oleh anak Belitung yang serba kekurangan, menjadi salah satu poin penting yang perlu dicontoh oleh seluruh guru di Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan bagi generasi bangsa. 2. Meskipun sekolah dapat dikatakan tidak layak, utamanya dari segi fasilitas, pendanaan, dan sumber belajar, tapi Ibu Muslimah tidak kekurangan akal dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyesuaikan kebutuhan peserta didiknya. 3. Jika dilihat dari kesejahteraan guru, Ibu Muslimah dapat dikatakan sebagai salah satu guru yang kesejahteraannya kurang dikarenakan gaji guru yang kecil. Namun, Ibu Muslimah mengabaikan hal tersebut dan tetap memilih bertahan untuk mendidik anak-anak di SD Muhammadiyah Belitung. Yang kedua ada film Ditpot Society. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Jadi dari film Ditpot Society, kelompok kami mengambil
pelajaran yang pertama, usaha Mr. Keating sebagai salah satu tenaga pendidik baru di Akademi Welton yang mencoba membuat kegiatan pembelajaran menjadi berpihak kepada peserta didik meskipun Akademi Welton memiliki aturan yang ketat dan disiplin. Menjadi poin penting yang dapat dicontoh oleh seluruh guru di Indonesia. Pendidikan sebisa mungkin menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak, bukan menjadi kegiatan yang membatasi dan menuntut anak. Yang kedua, cara Mr. Keating dalam mencairkan suasana dan mampu memberikan emosi positif di kelas yang ia ajar, mampu menambah semangat dan motivasi belajar peserta didiknya. Dan yang ketiga, dengan memberikan kebebasan dalam belajar pada peserta didiknya, Mr. Keating mampu menuntun peserta didiknya untuk memikirkan dan melakukan perubahan positif sesuai dengan apa yang diinginkan peserta didiknya dengan menuangkannya pada bait-bait puisi. Selain itu, Mr. Keating mencoba menanamkan para muridnya agar berani melakukan tindakan untuk menggapai hari ini. Yang terakhir ada film Sekolah Rimba. Apa yang bisa dipelajari dari film tersebut? Menurut kelompok kami, yang bisa dipelajari adalah yang pertama, Butet Manurung yang bekerja di Sekolah Lembaga Konservasi di wilayah Jambi memiliki semangat mendidik yang tinggi dengan mengajarkan baca tulis hitung kepada anak-anak masyarakat suku Rimba yang bermukim di pedalaman hulu Sungai Makakal Jambi tanpa pamrih bahkan dengan segala keterbatasannya. Yang kedua, Butet Manurung yang sudah nyaman mengajar anak-anak rimba pemukiman hulu Sungai Makakal dengan semangat mendidiknya yang tinggi, merasa terpanggil untuk juga mengajarkan baca tulis dan hitung pada anak pedalaman rimba yang bermukim di hilir Sungai Makakal yang bahkan jarak tempuhnya 7 jam perjalanan dari hulu sungai. Yang ketiga, Butet Manurung menjadi sosok pendidik yang tanpa pamrih dan rela berjuang demi pendidikan anak-anak penerus generasi bangsa. Butet Manurung tidak pernah melihat keuntungan ataupun materi yang ia dapat dengan mengajar anak suku pedalaman hilir Sungai Makakal. Bahkan, Butet Manurung rela melakukan perjalanan jauh, rela mendapat teguran dari atasannya, bahkan mendapatkan perlakuan kurang baik dari orang-orang dewasa suku pedalaman hilir Sungai Makakal yang menganggap bahwa dengan belajar baca tulis akan membawa petaka bagi suku. Namun, Butet Manurung tidak kehilangan semangat dan motivasinya dalam mendidik anak bangsa. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual dan ruang kolaborasi di topik 2 pembelajaran sosial dan emosional. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.